Khalid bin Rahman, ada hadis dhaif lagi yang menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Wah, hadisnya dhaif rupanya. Tapi karena dia menyanjung ibu, memuliakan, boleh dipakai. Nah, itulah kegunaannya hadis dhaif. Untuk nasihat boleh pakai. Nasihat memuliakan guru, memuliakan ibu, memuliakan imam. Hadis dhaif oke, boleh. Yang tak boleh hadis dhaif dipakai untuk menentukan halal dan haram. Ini halal apa haram ini? Yang menghalalkannya hadis dhaif. Nggak bisa dipakai. Tapi bisa juga dipakai kalau hadis dhaif ini didukung oleh hadis-hadis yang lain yang mirip walaupun tidak pas. Hadis hasan misalnya. Hadis hasan itu di bawah dhaif sedikit. Atau ada hadis dhaif yang lain mendukungnya. Itu bisa dipakai. Itu bedanya hadis dhaif dengan dhaif jiddan. Hadis yang sedang lemah aja sedikit gara-gara perawinya selalu lupa, dengan dhaif jiddan, sangat-sangat dhaif, jatuhnya ke maudhu, hadis palsu. Surga di bawah telapak kaki ibu, itu boleh kita pakai untuk nasihat. Cuma terjemahannya, pemahamannya harus jelas. Apa pemahamannya? Betulkah di bawah telapak kaki ibu itu ada surga? Maka anak SD kelas 1, maknya sedang masak, diangkatnya kaki mak. Mak, bu, ya. Mana surga di bawah telapak kaki ibu? Kok enggak ketemu-ketemu? Itu bahasanya di bawah telapak kaki ibu, bukan bahasa harfiah. Itu namanya bahasa isti'arah. Apa isti'arah itu? Kiasan. Kiasan. Saya ada mengarang lagu, judulnya Kiasan. Kiasan. Tuhan berada di atas langit. Betul kan duduk Tuhan di atas langit? Enggak. Itu apa? Kiasan. Tuhan melihat orang yang banyak beramal, Tuhan tertawa. Apakah Tuhan tertawa seperti manusia? Enggak, menunjukkan Allah senang. Itu kiasan. Boleh lihat di YouTube ketika apa? Rakib Jamari mengarang penyanyian judulnya Kiasan. Saya enggak sengaja pula mengarang lagu. Ada AI namanya, internet itu bisa mengarang lagu. Saya buatlah sembarangan aja, judulnya Kiasan. Saya masukkan, terserah kepada orang AI itu mau irama apa. Mau irama pop, mau dangdut, atau irama mars, seperti Maju Tak Gentar, terserah. Saya hanya masukkan kata-kata. Saya masukkan kata-kata itu, saya ketik, masuk. Nah, mulailah bergerak di internet tuh nada-nada 4 macam. Boleh pilih yang masnya yang kok. Keluarlah yang mas. Saya dengarkan. Dipilihkan orang itu irama yang terindah dari penyanyi. Saya dengarkan. Enggak nyangka. Apa betul ini karangan saya? Rupanya betul. Kata-katanya satu pun enggak ada yang hilang. Orang itu masih iramanya. Saya share di YouTube, di Facebook juga. Oh, banyak. Di ranking lah. Di antara penyanyi lebih dari yang membuat seperti saya. Di ranking. Ternyata yang saya buat itu dapat ranking 3 seluruh dunia. Masuk ke situ. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Yang seluruh bahasa Indonesianya dapat ranking 3. Sudah itu saya besok pagi tadi saya lihat naik rankingnya jadi ranking 2. Oh, kenapa? Bagus sekali orang itu membuat rentak-rentaknya itu. Orang itu menyesuaikan dengan teks yang saya buat. Kok penyesuaian begitu hebat? Iyalah Pak, kan itu AI. AI itu apa? Kecerdasan buatan. Saya sendiri terkejut. Kata istri, kok bisa? Orang seperti ini. Abang aja gak bisa nyanyi, tapi orang ini kok bisa buat begitu? Masya Allah, itulah hebatnya kecerdasan buatan.
bisa dimanfaatkan untuk dakwah. Yang intinya di dalam yang saya sebut tadi itu banyak kata-kata kiasan yang harus kita pahami. Dalam bahasa Arabnya isti'arah. Jadi kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan kata-kata seperti dalam teks harfiah betul-betul di bawah telapak kaki. Tidak, kiasan. Dikiaskan orang yang patuh kepada ibunya itu dapat balasan surga. Paham, Bu? Nah, terakhir sampai untuk kita nih. Terakhir, yang mampu memberikan nafsir bukan secara harfiah saja itu sahabat Rasulullah, namanya tadi Ibnu Abbas. Nah, amalkan doa ini. Kalau ibu tidak mau terjerat dalam harfiah saja, mau secara takwil, secara tafsir, doanya Rasulullah yang diajarkan kepada Ibnu Abbas, dihafal sampai akhir hayatnya, itu selalu diulang-ulang. Allahumma allimni ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku tentang penafsiran atau tentang takwil. Yang kedua, doa diajarkan Rasulullah, Allahumma faqihni, Allahumma faqih fiddin. Ya Allah, berikanlah aku pemahaman yang dalam tentang agama. Bukan sekedar aku melakukan saja, tapi aku paham inti agama ini. Ya Allah. Jadi sering-seringlah kita doa dulu. Allahumma faqih fiddin, Allahumma faqih fiddin. Ya Allah, berikan aku pemahaman. Jadi bukan sekedar kita mengerjakan, tapi kita paham dan menghayati. Lalu harfiah-harfiahnya diabaikan, tidak, itu betul loncatan saja. Jadi secara harfiah itu loncatannya untuk mengambil makna yang lebih dalam. Masya Allah. Allahumma allimni ta'wil wa faqih fiddin. Ya Allah, berikan aku pemahaman tentang tafsir, berilah aku pemahaman yang dalam tentang agama. Faqih fiddin. Maka orang yang dalam ilmu tentang agama disebut faqih. Kita terbalik kadang-kadang faqih ini. Orang minta sedekah itu faqih. Maaf kir. Nah, faqih. Padahal faqih itu maksudnya orang dalam dari agama. Kalau dia satu orang disebut dengan faqih. Bahasa Minangnya faqih. Faqih. Nah, kalau dia banyak orang, satu orang faqih, kalau banyak orang fuqaha. Jadi majelis ulama sekarang itu lebih tepat artinya majelis fuqaha dibandingkan dengan ulama, majelis ulama. Karena ulama itu bukan orang yang paham agama, tapi orang yang paham tentang ilmu, tentang alam. Tapi ulama masukkan ya bisa juga. Tapi penekanannya, maksud saya, penekanannya kalau fuqaha seperti majelis ulama sekarang. Yang tamat-tamat UIN, itu masuk. Kenapa? Fuqaha. Tapi kalau ulama itu insinyur, yang ahli-ahli tentang mu'alaf, tapi juga paham tentang agama. Tapi sekarang disebut majelis ulama, karena bergabung di sana. Ada insinyurnya, ahli tentang geografi, astronomi, tapi juga ada yang paham tentang tafsir. Enggak apa-apa lah disebut dengan majelis ulama, kumpulan orang-orang yang berilmu. Nah, sekian, terima kasih. Ayat Al-Quran mengatakan bahwa innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah adalah ulama, orang yang paling. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Kalau ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung, Bu? Enggak, ya jauh saya di sini, Ibu di situ. Enggak ada tersinggung. Apa enggak ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ustaz? Mana? Coba ya lah. Bapak ya, Pak. Pak.
lagi. Masuk ke YouTube dia. Apa? Sekarang setiap pengajian kita di-upload. Demikianlah tadi ceramah kita yang disampaikan oleh para Ustaz. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam topik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa itu ya? Ada apa-apa? Facebook bisa. Facebook rakib ya mari ya. Insyaallah.